Shalom, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Allah mentransformasikan kita menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kembali Renungan Malam Seiman akan memusatkan mengenai transformasi kehidupan di mana Tuhan dapat mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan senantiasa merindukan untuk membuat kita baru dengan mengampuni dosa kita serta membentuk dan melengkapi kita agar dapat menjadi seperti Dia. Ada pandangan dari kelompok tertentu yang mengatakan bahwa yang penting ialah menerima Yesus dan kita tidak perlu khawatir dengan hukum Tuhan atau kehidupan yang baru. Pokoknya percaya saja. Namun kalau kita lihat ayat inti kita yang kita baca di atas, disebutkan bahwa kehidupan orang Kristen adalah suatu kehidupan yang baru, di mana kita perlu mempunyai kebenaran Kristus. Itu berarti adanya pertumbuhan kehidupan kekristenan yang makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang kita sebut dengan proses transformasi kehidupan. Jadi kalau seorang itu berada di dalam Kristus sekarang ini, maka artinya dia telah diselamatkan di mana dia adalah satu ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru tidak ada hubungannya dengan dosa, kegagalan atau usaha manusia. Transformasi di dalam Yesus adalah dengan dasar kuasa Tuhan saja dan bukan kuasa kita. Kebenaran didasarkan kepada pengorbanan Yesus, bukan oleh karena tindakan kita. Jadi kita ini hanya dapat menjadi ciptaan baru sepenuhnya dan selengkapnya melalui kasih karunia Allah, terpisah dari usaha kita. Sebab itu janganlah kita hidup sekarang ini dengan kebenaran pribadi maupun usaha pribadi. Kita perlu melihat kebenaran dari kacamata Alkitabiah. Jikalau kita telah percaya bahwa Tuhan sudah mentransformasikan diri kita menjadi ciptaan yang baru dan telah berdamai dengan Tuhan melalui kasih karunia-Nya, maka kita akan hidup dan bertindak semuanya dipenuhi dengan kebenaran. Tetapi kalau pikiran Anda masih dipenuhi dengan pikiran daging, sebagai gantinya pikiran yang telah ditransformasikan, maka kita akan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Sebab itu, mari mengambil waktu untuk merefleksikan hidup kita yang baru dan mengizinkan Alkitab dan Roh Suci untuk menolong kita melihat diri kita dan mentransformasikan kehidupan kita dengan kasih karunia Tuhan saja. Ingatlah, hanya kasih karunia Tuhan sajalah yang menjadi sumber kekuatan kita, sehingga kita akan dapat makin bertumbuh dalam proses transformasi. Kiranya kita akan menjadi pengalaman dalam kehidupan kita masing-masing, dan Tuhan Yesus memberkati.